Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Melanjutkan season 2 dari One Piece, melanjutkan petualangan Monkey D. Luffy dan kru topi jerami setelah mereka memasuki wilayah legendaris bernama Grand Line. Lautan berbahaya yang penuh misteri, makhluk aneh dan bajak laut kuat. Setelah meninggalkan East Blue, Luffy bersama Zoro, Nami, Usopp dan Sanji menghadapi tantangan pertama mereka di Reverse Mountain. Gerbang menuju Grand Line. Di sana mereka mulai menyadari bahwa dunia yang mereka masuki jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Petualangan berlanjut ke berbagai pulau unik, termasuk pertemuan dengan makhluk raksasa dan konflik baru yang menguji kekuatan serta kekompakan kru. Mereka juga mulai berhadapan dengan organisasi rahasia berbahaya seperti Baroque Works yang memiliki rencana besar untuk menguasai sebuah kerajaan. Dan bagaimana Luffy menghadapi musuh kuat yang jauh melampaui lawan-lawan sebelumnya, sekaligus membuktikan tekadnya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dan lantas bagaimana kelanjutan alur ceritanya, still in Nox TV. Pada suatu ketika, pangkalan angkatan laut di wilayah East Blue menghadapi serangan besar. Ternyata pelaku serangan itu ada dua orang yang masing-masing bernama Miss Valentine dan Mr. Five. Tak lama kemudian, rekan mereka yang bernama Miss All Sunday datang ke lokasi. Ternyata Miss All Sunday dan kedua rekannya adalah anggota dari sebuah organisasi bernama Baroque Wars. Setelah itu, Miss All Sunday dengan kekuatan buah iblisnya mampu menyingkirkan banyak marinir seorang diri. Tim Miss All Sunday lalu memasuki fasilitas penyimpanan jenazah yang memastikan kematian Mr. Seven yang merupakan anggota organisasi mereka. Berkat informasi dari seorang marinir, Sunday bisa mengetahui bahwa Mr. Seven dibunuh oleh Zoro. Sunday akhirnya mulai tertarik begitu mengetahui Zoro kini menjadi bajak laut pimpinannya Luffy. Di lain pihak, kelompok bajak laut Luffy yang kini biasa dipanggil topi jerami sedang berlayar menuju Grand Line. Rupanya topi jerami sedang berada di ujung wilayah East Blue. Di tengah perjalanan, Nami dengan keahlian navigasinya berhasil menemukan rute terbaik untuk mencapai Grand Line. Setelah itu, Luffy menyetujui saran para krunya untuk mampir ke Locktown terlebih dahulu agar mereka bisa membeli barang-barang kebutuhan penting untuk perjalanan menuju Grand Line. Rupanya Luffy sudah lama ingin mengunjungi Locktown karena kota itu menjadi tempat kematian Raja Bajak Laut Roger. Lebih spesifik, Luffy sangat ingin melihat panggung eksekusi Roger secara langsung. Sementara di masa lalu, Roger yang sedang mendekap di penjara dikunjungi oleh Garp. Ternyata Garp adalah marinir yang menangkap Roger setelah sekian lama mereka terlibat pertarungan. Menariknya, Roger memiliki rasa kepercayaan tinggi kepada Garp karena kakek Luffy itu adalah orang yang baik. Inilah sebabnya Roger yang akan segera dieksekusi mengungkapkan pesan terakhirnya kepada Garp. Melalui pesan ini, Roger berharap Garp mau mencari dan merawat anak Roger yang masih kecil. Roger pun tidak ingin anaknya mati hanya karena menjadi keturunan penjahat besar. Pada akhirnya, Garp tidak mau menanggapi pesan terakhir Roger karena tidak seharusnya terpidana mati seperti Roger membuat permintaan sebelum dieksekusi. Kembali ke masa sekarang, topi jerami akhirnya tiba di Locktown. Meskipun Luffy kini menjadi buronan paling dicari di East Blue, ia sama sekali tidak takut statusnya akan dikenali di kota itu. Setelahnya, topi jerami mendapati bahwa pada hari itu penduduk kota merayakan hari kematiannya Roger. Topi jerami akhirnya berpencar dan akan kembali bertemu di lokasi yang telah disepakati setelah mereka mendapatkan barang incarannya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Nami membeli atlas sejarah East Blue untuk memuluskan misi utamanya, yaitu membuat peta dunia. Sedangkan Usopp membeli kacamata khusus yang ia harap bisa menyamarkan wajahnya. Setelah itu, Nami menghadapi seorang pria bernama Bartolomeo yang tampaknya berniat jahat. Dengan nada ancaman, Nami memperingatkan agar Bartolomeo jangan macam-macam dengannya. Dari situ, Bartolomeo akhirnya memilih pergi tanpa perlawanan, padahal ia mengklaim dirinya adalah orang yang berkuasa di Locktown. Di saat bersamaan, Luffy menemani Sanji berbelanja di pasar bahan makanan. Sanji lalu menemukan ikan tuna gajah yang tersisa satu ekor. Karena sebelumnya restoran yang pernah menjadi tempat Sanji bekerja telah memborong ikan tuna gajah itu. Sanji lalu membeli ikan tuna gajah terakhir itu agar nanti ia bisa memasak hidangan yang diolah dari ikan tersebut. Sisi lain, Zoro tak sengaja menyenggol seorang perempuan bernama Tassia
Tashigi hingga ia terjatuh. Zoro lalu meminta maaf sebelum mereka berkenalan tanpa mengungkapkan identitas aslinya masing-masing. Sementara itu, seorang kapten marinir bernama Smokers membawa bajak laut tangkapannya ke Lockton. Ternyata Smokers adalah atasannya Tashigi. Seiring berjalannya waktu, Zoro mengunjungi sebuah toko pedang yang dimiliki oleh seorang pria bernama Ippon Matsu. Dengan uang pinjaman dari Nami, Zoro berencana membeli 2 pedang untuk melengkapi pedangnya yang tersisa 1. Saat Ippon Matsu tertarik dengan pedang bawaan Zoro, Tashigi juga mengunjungi toko yang sama. Rupanya Tashigi adalah pelanggan favorit Ippon Matsu dengan pengetahuan pedangnya yang sangat luas. Tashigi bisa memastikan pedang bawaan Zoro adalah pedang spesial. Tashigi lalu membantu Zoro untuk memilih pedang di toko tersebut. Dalam prosesnya, Zoro menemukan sebuah pedang spesial yang memiliki sebuah kutukan, sehingga tidak ada pendekar pedang yang berani menggunakannya. Bahkan Ippon Matsu pun sebenarnya ingin menyingkirkan pedang itu dari tokonya, namun ia takut akan terkena kutukan. Dengan keberaniannya Zoro melakukan uji coba beresiko untuk membuktikan apakah kutukan pedang itu bisa mengalahkan tekad kuatnya. Hasilnya terbukti bahwa tekad kuat Zoro mengungguli kutukan pedang sehingga ia pun berani memiliki pedang tersebut. Salut dengan Zoro, Ippon Matsu pun akhirnya memberikan sebuah pedang terbaik di tokonya dengan secara gratis. Rupanya Ippon Matsu bertindak demikian karena ia sudah lama tidak melihat sosok pendekar pedang hebat seperti Zoro. Dan pada malam harinya, Luffy meninggalkan Sanji agar ia bisa mencari panggung eksekusi Roger. Luffy lalu berkenalan dengan Bartolomeo, sehingga dari situ Bartolomeo mau membantu Luffy menemukan panggung eksekusinya Roger. Tak lama kemudian Luffy diganggu oleh Buggy. Kita pun kembali diingatkan Buggy pernah bermusuhan dengan Luffy sebelum mereka bersekutu untuk kepentingannya masing-masing. Sekarang Buggy ingin membalas dendam kepada Luffy dengan cara mengakhiri pertualangannya. Selang beberapa detik, Alvida yang kini menjadi sekutu Buggy menampakkan dirinya. Ternyata Alvida ingin balas dendam kepada Luffy karena sebelumnya Luffy telah merusak kapal Alvida dan membuat Koby berani melarikan diri. Saat pertarungan dengan Luffy, Alvida menunjukkan ia kini memiliki kekuatan buah iblis. Ternyata berkat kekuatan buah iblis yang ia makan, tubuh Alvida tidak bisa terkena serangan dan pada akhirnya Alvida berhasil melumpuhkan Luffy. Setelah itu Luffy terbangun di dekat Buggy dan teman-temannya. Rupanya Luffy ditahan dengan borgol berbahan batu laut sehingga borgol itu membuat pemakan buah iblis seperti Luffy kehilangan tenaga dan kekuatan uniknya. Kelompok Buggy lalu menjalankan sidang yang sudah diatur agar seolah-olah mereka berhak menghukum mati Luffy di panggung eksekusi. Tak lama berselang, topi jerami berhasil menemukan Luffy. Mereka lalu harus bertarung melawan kelompok Buggy akibat berusaha menyelamatkan Luffy. Di sisi lain, Smoker sengaja membiarkan pertarungan antara topi jerami dan kelompok Buggy, dan tujuannya agar nanti Smokers tinggal menangkap mereka yang berhasil selamat dari bentrokan tersebut. Setelahnya Nami kewalahan menghadapi Alvida karena serangannya selalu mereset akibat kekuatan buah iblis Alvida. Lantas dalam situasi ini Usopp berhasil menembakkan Alvida dengan peluru merica dengan memanfaatkan senjata Nami. Waktu pun terus berlanjut hingga Buggy membawa Luffy ke atas panggung eksekusi. Saat kepalanya akan dipenggal oleh Buggy, Luffy meminta maaf kepada topi jerami karena ia akan mati. Yang mengejutkan, Luffy malah tertawa saat nyawanya akan segera melayang. Tawa Luffy ini pun seketika mengingatkan Smokers kepada sosok Roger yang juga melakukan hal yang sama sebelum dieksekusi. Saat Buggy bersiap menghabisi Luffy, tiba-tiba ada petir yang menyambar Buggy dan menghancurkan panggung itu. Setelah berhasil selamat, Luffy bersama Sanji bergegas kembali ke kapal untuk menyusul teman-teman mereka. Namun sialnya, Luffy harus menghadapi Smokers yang berambisi untuk menangkapnya. Saat mereka bertarung, Smokers menunjukkan kekuatan buah iblisnya di mana ia mampu mengubah tubuhnya menjadi sebuah asap. Tanpa kesulitan yang berarti, Smokers berhasil melumpuhkan Luffy.
Lantas saat Smokers bersiap menangkap Luffy, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang dikenali oleh Smokers. Ternyata pria itu adalah buronan pemerintah dunia. Dengan kekuatannya, sang pria misterius berhasil membuat Smokers terpental jauh. Di waktu yang bersamaan, Zoro berhasil mengalahkan Tashigi. Rupanya pertarungan mereka terjadi karena Tashigi sudah mengetahui identitas Zoro sebagai bajak laut. Selang beberapa menit, Luffy dan Sanji berhasil kembali ke kapal. Luffy pun mulai penasaran dengan identitas pria misterius yang telah menolongnya. Saat topi jerami meninggalkan Lockton, sang pria misterius mengisyaratkan bahwa ia mengenal Luffy. Setelah itu, Tashigi dan Miss All Sunday berkenalan di bar tanpa mengetahui identitas masing-masing dari mereka. Lantas sebelum pergi, Miss All Sunday memberikan kartu Baroque War seolah-olah ia ingin mengajak Tashigi bergabung dengan organisasi itu. Tak lama kemudian, Smokers menemui Tashigi dan memberitahu bahwa bar itu pernah dikunjungi oleh Roger sebelum sang raja bajak laut itu pergi ke Grand Line. Smokers selalu mengungkapkan misi utamanya adalah mencegah kelahiran raja bajak laut yang baru. Inilah sebabnya Smokers mulai sekarang fokus memburu Luffy karena anak itu telah menegaskan komitmennya untuk menjadi raja bajak laut. Seiring berjalannya waktu, topi jerami mendekati wilayah Reverse Mountain alias gunung terbalik. Lantas di tengah diskusi, Nami dengan keahliannya sebagai navigator menilai gunung itu adalah satu-satunya jalur aman untuk memasuki wilayah Grand Line. Dan pada akhirnya Luffy dan semua krunya mempercayai teori Nami karena mereka hanya bisa mengandalkan keahliannya Nami. Selang beberapa menit, kapal topi jerami yang bernama Going Merry terseret oleh arus kuat yang mengarah ke puncak gunung. Akibat arus ini, Merry melaju kencang secara tak terkendali dan beresiko menabrak bangkai-bangkai kapal di sekitar lokasi. Situasi pun semakin mengkhawatirkan setelah Zoro dan yang lainnya tak sengaja merusak tuas kemudi Merry dalam upaya mengendalikan kapal itu. Dengan kekuatannya sebagai manusia karet, Luffy berhasil mengendalikan arah Merry sehingga ia pun bisa mencegah tabrakan dengan bangkai kapal. Tak lama kemudian, para kru berusaha membentangkan layar agar Merry bisa naik ke puncak Reverse Mountain dengan lancar. Begitu sudah mencapai puncak, Merry melewati jalur menurun. Di saat topi jerami merasa sudah terbebas dari rintangan maut, ada seekor paus bernama Labun yang berada di depan kapal mereka. Akibat tak bisa mengusir Labun, topi jerami dan Merry berakhir masuk ke dalam mulut paus itu. Dan beberapa saat setelahnya, Luffy terbangun di area tebing yang menjadi bagian Reverse Mountain. Luffy lalu heran melihat aksi Labun yang sengaja membenturkan kepalanya ke tebing Reverse Mountain, seolah-olah paus itu memiliki motif untuk melakukannya. Tak lama berselang, seorang kakek bernama Crocus berhasil menembakkan obat bius ke tubuhnya Labun. Akibat efek obat bius itu, Labun akhirnya tertidur dan kembali ke dalam laut. Usai mengurus Labun, Crocus mendapatkan sejumlah pertanyaan dari Luffy. Dan dari situ Crocus mengakui bahwa ia adalah penjaga mercusuar dan hidup sendirian. Crocus selalu menegaskan semua kru Luffy pasti sudah mati akibat masuk ke dalam mulut Labun. Namun Luffy meyakini semua krunya pasti masih hidup dalam kondisi terjebak. Setelah itu Luffy menerobos ke dalam rumah Crocus. Terpengaruh oleh tekad kuat Luffy, Crocus akhirnya mau membantu menyelamatkan topi jerami dan Merry asalkan Luffy mau mengikuti strateginya Crocus. Crocus selalu menceritakan masa lalunya yang berhubungan dengan Labun. Jadi bertahun-tahun silam, Crocus berkenalan dengan kelompok bajak laut musisi bernama Rumber yang berhasil melewati Reverse Mountain. Dugaan Kapten Rumber, Labun terpisah dari kawanannya dan masih hidup sendirian sebelum paus itu menjadi teman Rumber. Setelah memperbaiki kapal, Rumber bersiap pergi ke Grand Line untuk menjalani petualangan baru. Lantas sebelum berangkat, kru Rumber meminta Labun untuk menunggunya di area Reverse Mountain sampai kelompok bajak laut itu kembali ke sana. Rumber juga berjanji mereka akan kembali bertualang bersama Labun setelah selesai menjelajahi Grand Line. Waktu pun terus berlanjut hingga Labun sering membenturkan kepalanya ke tebing Reverse Mountain karena ia frustasi melihat Rumber tak kunjung kembali. Crocus selalu berusaha meyakinkan Labun bahwa Rumber sudah tidak ada dan kemungkinan sudah tewas karena akibat kejamnya dunia Grand Line. Usai menceritakan masa lalu tadi, Crocus menjelaskan bahwa Labun sampai sekarang masih terus membenturkan kepalanya ke tebing Reverse Mountain agar paus itu bisa menghancurkan tebing dan mendapatkan jalan untuk mencari Rumber. Dan demi keselamatan Labun, Crocus akhirnya rutin menembakkan obat bius
Misterius dengan efek tidur agar kepala paus itu terhindar dari luka fatal akibat suka menabrak tebing. Dan di sisi lain, topi jerami rupanya memang masih hidup, dan sedangkan Mary masih dalam keadaan kondisi utuh. Mereka lalu berusaha mencari cara agar bisa keluar dari dalam mulut labun yang berisi banyak bangkai kapal. Lantas di tengah misi perbaikan tuas kemudi, Mary topi jerami berhasil menangkap 2 orang penjahat yang juga terjebak di dalam mulut labun. Akibat diancam oleh Zoro, 2 orang itu mengakui bahwa mereka adalah Mr. Nine dan Mr. Wednesday yang menjadi agen Baroque Wars. Usopp lalu mengambil alih alat roll dari kapal Mr. Nine agar ia bisa memperbaiki tuas kemudi Mary. Sementara itu, Smokers yang masih berada di Lockton sedang berusaha mendapatkan izin pergi ke Grand Line guna melancarkan misi perburuannya Luffy. Dalam situasi ini, Smokers bertemu dengan wakil Laksamana Garp. Interaksi mereka pun mengungkapkan Lockton adalah kota yang menjadi pusat aktivitas angkatan laut di East Blue. Menariknya, Koby dan rekannya yang sedang mengawal Garp kini sudah menjadi marinir. Setelah itu, Garp mengajak Smokers ke kantornya agar bisa berbicara secara tertutup. Lantas di awal percakapan, Smokers mengakui ia gagal menangkap Luffy akibat diserang oleh pria misterius. Dan ternyata Garp dan Smokers sudah mengetahui kalau pria itu bernama Dragon, pemimpin pasukan revolusi yang sedang mengumpulkan dukungan untuk menggulingkan pemerintah dunia. Laksamana lalu beralih membicarakan keberadaan Baroque Wars yang sangat sulit dilacak. Ternyata Baroque Wars adalah organisasi pembunuh misterius yang bermarkas di Grand Line. Dan di mata Garp, Baroque Wars lebih mendesak untuk diurus daripada Luffy dan krunya karena semakin lama aksi Baroque Wars semakin berbahaya. Demi mendapatkan izin pergi ke Grand Line, Smokers akhirnya menerima misi dari Garp dan untuk menangkap agen Baroque Wars hidup-hidup. Rupanya misi ini diberikan karena selama ini Angkatan Laut selalu gagal menangkap agen Baroque Wars hidup-hidup. Kembali ke Reverse Mountain, kakek itu menembakkan obat bius ke tubuh Labun saat paus itu kembali berusaha menghancurkan tebingnya. Sayangnya Labun hanya tertidur dalam beberapa detik karena ia mulai kebal terhadap obat bius dari Crocus. Bagaimanapun, Luffy tetap berhasil mendekati Labun dan Luffy lalu menyanyikan lagu legendaris Rombar yang ternyata disukai oleh Labun. Berkat lagu ini, Luffy berhasil memikat hati Labun. Atas permintaan Luffy, Labun akhirnya mengeluarkan topi jerami dan Mary dalam kondisi utuh dan film pun bersambung.